Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di cerita yang pertama kali ini, yaitu tentang sebuah cerita atau kisah dari seseorang yang gue bacakan buat kalian semua. Tapi sebelum itu, gue ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang udah menonton channel ini. Semoga suka dengan ceritanya. Cerita ini tentang hantu seorang nenek, yang pasti jelmaan seorang nenek yang datang menagih warisan. Jadi ada dua orang cewek yang tinggal di sebuah kota besar ya. Dan kadang hidup mereka banyak tuntutan. Karena di kota besar tentunya kebutuhan cukup lumayan mahal dan terkadang membuat lelah. Jadi gak heran kalau kehidupan di desa yang damai dan asri sangat dirindukan oleh mereka berdua. Mereka adalah Irah dan Mirna. Hal yang sama juga dialami oleh Irah. Dia menyambut gembira ajakan seorang temannya yang memintanya menemani pulang ke desa neneknya, yang tidak lain adalah Mirna. Walaupun namanya seolah terbalik ya. Biasanya kalau dari desa namanya Irah gitu ya. Irah sangat senang karena sudah lama banget tidak merasakan suasana dan keindahan sebuah desa. Namun entah kenapa dalam perjalanan menuju desa di kampung Indramayu ya, kampung sahabatnya si Mirna ini, hati Irah mendadak gelisah, gak enak. Namun dia memilih diam karena gak ingin terbawa dengan perasaannya. Waktu itu dia berangkat pagi dengan Mirna, dan sesampainya di sebuah tempat, yaitu tujuan dari mereka, yaitu di salah satu desa di Irah awalnya dibuat takjub oleh keindahan desa yang hijau dan tenang, jauh dari hiruk pikuk keramaian di sebuah kota. Namun rasa gak nyaman ini kembali menyeruak begitu melihat area rumah nenek dari Mirna, sahabatnya itu. Rumah berbahan papan yang sudah reot, sudah usang. Itu tampak menurunkan rasa semangatnya. Gak hanya itu, rumah yang ternyata terletak persis di depan perkebunan sawit. Jadi di sana ada perkebunan sawit atau kelapa ya. Kalau di Indramayu itu karena pantai itu perkebunan kelapa. Terpisah dari tetangga, sangat jauh dari tetangga, itu tampak sangat menyeramkan. Rumah tetangga jauh, daerahnya cukup sepi. Perasaan tenang yang kuharapkan berubah menjadi ngeri, kata si Irah dalam hati. Saat malam sangat gelap dan sunyi. Bahkan lampu jalan pun gak berfungsi, membuat suasananya agak seram. Begitu batin Irah saat itu. Malam pun menghampiri. Mirna tiba-tiba bercerita tentang tingkah segelintir warga di kampung neneknya itu. Menurut Mirna, sebagian orang di desa itu suka melakukan perbuatan syirik, seperti menyimpan pusaka dan memelihara jin. Bahkan neneknya juga sering menerima gangguan. Namun neneknya sudah terbiasa dengan keadaan tersebut. Karena itu Mirna meminta Irah untuk tidak merasa takut atau khawatir jika mendengar atau melihat sesuatu.
batin Irah saat itu, jika mengikutkan kata hati, Irah benar-benar menyesal ikut Mirna pulang ke kampungnya. Ceritanya malah membuat hati Irah gak bisa tidur. Benar saja, sekitar pukul 2 pagi, Irah tiba-tiba merasa ingin buang air kecil. Dia pun memberanikan diri ke kamar mandi di depan kamar tempat ia dan Mirna tertidur. Pada awalnya Irah ingin membangunkan Mirna, tetapi ia gak sampai hati melihat sahabatnya itu sudah tidur dengan nyenyak. Ketika Irah keluar dari kamar mandi, Irah terkejut. Ia melihat seorang wanita tua tiba-tiba muncul di depannya. Wanita tua itu mengerutkan keningnya sambil menarik rambutnya sendiri. Mulutnya berulang kali menyebut tentang kematian. Dia juga menyebut tentang warisan tanah dan harta benda yang Irah sendiri gak mengerti maksudnya apa. Tanpa pikir panjang, Irah berlari ke kamar dan membangunkan Mirna yang juga ikut kaget dengan apa yang ada di depannya. Belum reda ketakutan yang dirasakan Irah dan Mirna, makhluk itu menghilang sebelum kedua gadis itu mendengar bunyi kerincing gelang kaki dan cakaran di dinding rumah. Irah sudah menggigil ketakutan mendengar suara kerincingan itu. Kemudian ia berteriak sekuat tenaga dan makhluk itu muncul kembali tepat di depan wajahnya. Di tengah mereka berdua berpelukan karena takut menatap wajah nenek tua yang jahat itu, tiba-tiba Mirna muntah darah sebelum pingsan akhirnya. Tiba-tiba ada seorang paman yang tinggal bersama neneknya di rumah itu datang karena mendengar teriakan Irah tadi. Dia langsung pergi memanggil Ustadz untuk datang membantu. Sembari menunggu kedatangan Ustadz, makhluk itu masih terlihat hinggap di tiang rumah. Jadi di tengah-tengah rumah itu ada tiang besar, dan makhluk itu hinggap di tiang rumah sambil memandang tepat ke arah dirinya dan juga Mirna. Namun beberapa saat kemudian, begitu makhluk itu melihat Ustadz datang ke rumah, dia berteriak sebelum menghilang di kegelapan. Padahal Ustadz itu tidak berbuat apa-apa. Katanya sih sudah beberapa kali Ustadz itu datang untuk memulihkan keadaan, tapi tidak berhasil. Mungkin juga karena makhluk itu selalu melarikan diri. Tapi untungnya ada Pak Ustadz yang segera memeriksa keadaan Mirna yang sedang pingsan. Setelah kejadian itu, Mirna kemudian bercerita bahwa yang dilihat Irah pada malam kejadian itu adalah jelmaan dari saudara neneknya. Ternyata selama ini saudara neneknya itu menyimpan dendam karena memperebutkan harta warisan. Meski sudah mendapatkan bagiannya, saudara neneknya itu tetap tidak puas. Ia terus mengganggu nenek Mirna dan keluarganya hingga saat ini. Mirna menambahkan bahwa saudara neneknya itu sangat suka memakai gelang kaki yang tadi bersuara kerincing-kerincing dan juga tinggal sendirian di desa yang sama. Warga desa di sini tahu kok tentang sikap saudara neneknya itu yang suka berbuat syirik hingga banyak yang menjauhinya. Oke, itu saja cerita yang pertama ini. Kita lanjutkan ke cerita berikutnya.